Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 5 September tahun 2023 yang lalu, Khalifah Ahmadiyah yang kelima, Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadahullah Ta'ala bin Nasril Aziz, dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali meresmikan sebuah masjid di kota Weiblingen, Jerman, dengan nama Masjid Nasir. Hadir dalam acara tersebut berbagai tamu undangan, di antaranya wali kota, anggota parlemen, dan pejabat penting lainnya. Hazrat Khalifah memulai pidatonya dengan menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang mendalam kepada para pejabat sehingga Masjid Ahmadiyah dapat dibangun di tempat tersebut. Hazrat Khalifah menyampaikan bahwa masjid menjadi tempat yang damai bagi berkumpulnya para pria, wanita, bahkan anak-anak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, masjid menjadi sarana bagi mereka untuk mengadakan program-program yang bermanfaat dalam hal pelatihan moral, meningkatkan pengetahuan agama dan pengetahuan duniawi. Dan selain itu, masjid pun menjadi sarana bagi para Ahmadi untuk menjadi pribadi yang mencintai sesama dan juga menjadi warga negara yang baik. Hazrat Khalifah kemudian memberikan penekanan dalam pidatonya mengenai kondisi umat manusia yang dari hari ke hari semakin menjauh dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan sebagai dampaknya, saat ini manusia tengah menghadapi sejumlah permasalahan, seperti semakin menyebarnya berbagai jenis penyakit, permusuhan antar negara, bahkan meletusnya peperangan di berbagai tempat. Hazrat Khalifah menyatakan bahwa faktanya banyak masalah yang manusia ciptakan sendiri yang kemudian menyebabkan terjadinya kekacauan di dunia. Hal ini terjadi karena manusia melupakan Sang Pencipta dan manusia semakin menjauh dari agama. Jika kita memahami kenyataan ini dan merenungkan ajaran agama yang sebenarnya, maka tidak ada satupun agama di dunia ini, baik Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, atau lainnya, yang mengajarkan penganutnya untuk menciptakan kekacauan. Pendiri setiap agama senantiasa mengajarkan cinta dan perdamaian, dan tentunya kita harus mengadopsi ajaran ini. Demikian pula agama Islam mengajarkan bahwa merupakan tugas setiap manusia untuk memenuhi hak-hak orang lain. Karena jika kita tidak memenuhi hak orang lain, atau tidak membantu orang lain, atau tidak menegakkan kesejahteraan bagi orang lain, atau tidak membantu orang yang membutuhkan, atau mengasuh anak yatim, maka ibadah kita akan sia-sia. Oleh karena itu, pendekatan inilah yang senantiasa diperjuangkan oleh para Ahmadi dimanapun mereka berada. Hazrat Khalifah kemudian menyampaikan bahwa selain itu, agama Islam mengajarkan prinsip cinta terhadap bangsa dan negara. Dikarenakan hal tersebut adalah sebagian dari iman. Hazrat Khalifah kemudian menegaskan bahwa merupakan tanggung jawab setiap pribadi untuk tidak hanya mengikuti hukum negaranya, tetapi juga menghormati para pihak yang berwenang dan menunjukkan kerjasama yang baik dengan pemerintah. Dengan prinsip ini, maka dampaknya adalah setiap negara akan terhindar dari perselisihan dan kekacauan, serta akan menumbuhkan suasana saling cinta dan kasih sayang, serta persaudaraan di antara sesama dan bermuara terjalinnya perdamaian. Selain itu, Hazrat Khalifah menyampaikan tentang kebebasan beragama. Jika pemerintah memberikan kebebasan beragama kepada warganya, maka akan tercipta perdamaian dan memupuk persaudaraan serta kasih sayang dalam masyarakat. Hazrat Khalifah pun menyampaikan bahwa agama Islam telah mengarahkan perhatian manusia terhadap
pemenuhan hak-hak setiap anggota masyarakat dan menganggap mereka sebagai tetangganya. Apabila hal ini tercapai, maka akan tercipta semangat perdamaian dan toleransi dalam masyarakat. Islam memerintahkan setiap pemeluknya untuk memenuhi hak-hak tetangganya dengan baik. Saat ini, setelah masjid ini dibangun, maka beberapa tetangga di sekitar masjid mungkin akan merasa ragu atau keberatan, atau dikarenakan banyaknya orang yang berkumpul dalam jumlah yang besar di sekitar masjid dan beberapa slogan dikumandangkan, mungkin saja beberapa orang tertentu akan merasa terganggu. Namun, dalam kaitannya dengan hak-hak tetangga, Islam mengajarkan bahwa setiap orang yang tinggal dalam jarak 40 rumah dari rumah Anda, maka mereka adalah tetangga Anda, dan Anda harus memenuhi hak-hak mereka. Rasulullah SAW sangat menekankan pemenuhan hak-hak tetangga, sehingga para sahabat beliau dan para pengikut beliau berkata, kami mengira mungkin para tetangga kami akan berhak untuk mendapatkan bagian dari warisan kami. Di akhir pidatonya, Hadrat Khalifah menyampaikan bahwa beliau berharap setelah pembangunan masjid ini, para Ahmadi akan semakin menyempurnakan perilaku, akhlak, dan ajaran mereka, serta memperkenalkan ajaran Islam yang sejati, yakni ajaran yang penuh dengan perdamaian, cinta kasih, dan toleransi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.